Hai semuanya, kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Invisible Tattoo. Film ini berkisah tentang seorang master pembuat tato yang bernama Chang. Saat itu, di kota tempat tinggalnya, terjadi konflik antar geng secara terus-menerus. Chang dituduh terlibat serangkaian pembunuhan anggota geng. Saat dia tahu akar konspirasi ini, dia sudah dalam keadaan terdesak. Bagaimana kelanjutannya? Yuk kita menuju alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan Chang sedang berjalan dengan kedua saudaranya. Chang adalah seorang ahli pembuat tato di kota tersebut. Saudara pertama Chang bernama Yin Yang, seorang ahli pistol. Yang kedua adalah Delong, pria bertubuh kekar yang suka berjudi. Mereka bertiga adalah anggota geng Black Dragon di bawah pimpinan Bos Long. Chang mempunyai seorang putri yang bernama Lan. Namun hubungan keduanya kurang harmonis. Ibu Lan sudah tewas, dan Lan ini suka mengganggu anak-anak yang lain. Geng Black Dragon menguasai penjualan garam di kota tersebut. Saat itu, garam merupakan hasil utama di kota. Pada suatu malam, Chang dan kedua saudaranya mendapat perintah untuk merampok sebuah kapal yang membawa kiriman untuk orang Jepang. Setelah berhasil melumpuhkan para pengawal, diam-diam Delong mengambil batu giok yang ada di kapal tersebut. Keesokan harinya, polisi datang untuk memeriksa kapal yang sudah dirampok tersebut. Saat itu, datang Asano. Asano mengatakan barang-barang yang ada dalam kapal adalah miliknya. Dia kemudian meminta Direktur Lu untuk menyelidiki kasus ini. Di tempat lain, Xiang Hong datang ke kota. Para penduduk terpesona melihat kecantikannya. Xiang Hong adalah seorang pemain sirkus. Dia kemudian mencari Chang. Dia meminta pada Chang agar dibuatkan tato di tubuhnya. Keesokan harinya, Chang bertemu dengan Bos Long. Di sana sudah ada Direktur Lu. Ternyata Direktur Lu juga adalah salah satu anggota Black Dragon. Mereka membicarakan kedatangan Asano di kota tersebut. Mereka curiga kedatangan Asano di kota tidak dengan niat yang baik. Setelah itu, Chang menemui Delong. Ia menanyakan barang yang diambil saat merampok kapal. Delong menunjukkan sebuah batu giok. Chang mengatakan benda tersebut sangat mahal. Dia meminta jika Delong ingin menjualnya, agar menjual di tempat yang jauh, agar tak menimbulkan kecurigaan, dan meminta agar dia merahasiakannya. Karena kesal dengan Lan yang suka mengganggu anak-anak yang lain, Chang membuang katapel milik Lan. Tapi tak lama kemudian, Yin Yang mengambilkannya, dan dia pun membantu menghukum anak-anak yang lain. Malam itu, rumah Chang kedatangan tamu tak diundang. Namun, Chang berhasil menghabisinya. Keesokan harinya, Xian Hong berpamitan untuk meninggalkan kota. Ia akan melanjutkan perjalanannya dengan bosnya. Malam harinya, saat mabuk, ada seseorang yang ingin menghabisi Chang. Lan melihatnya. Dia pun membantu Chang. Namun, Lan terluka. Yin Yang datang dan langsung menghabisi orang tersebut. Melihat Lan terluka, Chang pun sangat khawatir. Dia pun mengobati luka Lan. Sejak saat itu, hubungan antara Chang dan Lan pun semakin baik. Asano datang menemui Chang. Dia meminta agar Chang membuatkan tato untuknya. Awalnya, Chang menolak karena tubuh Asano telah penuh dengan tato. Tapi akhirnya Chang pun mau. Saat akan mulai membuat tato, Direktur Lu datang. Asano pun pamit pergi dan berjanji akan datang lagi. Keesokan harinya, Chang mengundang Dr. Fei makan di restoran. Karena Dr. Fei telah membantu pengobatan Lan,
Namun dalam perjalanan dia dihabisi. Karena kejadian tersebut, Chang dicurigai. Beberapa hari kemudian, seorang bankir juga dihabisi. Untuk mengetahui siapa di balik semua ini, Chang meminta Yin Yang menyelidiki kasus ini. Giok yang diambil dari kapal oleh Delong malah diberikan pada ibunya dan dipamerkan di orang-orang. Chang pun memarahi Delong. Saat itu Asano datang menemui Chang. Namun Chang mengusirnya. Keesokan harinya, demi untuk menghindari Asano, Chang mengajak Lan jalan-jalan ke pinggiran kota. Malam harinya, Chang pulang ke rumah. Tak lama kemudian, Asano datang bersama Aiki. Asano meminta agar Chang mentato Aiki. Namun, karena saat itu ada Lan, Asano meminta agar Chang mentato Aiki di rumahnya, di kota di seberang sungai. Tapi, Chang meminta agar dilakukan di hotel saja. Keesokan harinya, Chang pergi ke hotel untuk mentato Aiki. Namun, saat Chang sedang menggambar, ia mendengar suara tembakan. Dan di depan kamarnya, Songsi tewas. Songsi adalah salah satu petinggi Black Dragon. Chang pun dituduh yang telah menghabisi Songsi. Soujun pun menangkap Chang dan menyiksanya. Datang Direktur Lu dan membebaskan Chang. Dia meminta tak boleh ada yang menyentuh Chang. Setelah itu, Chang berpamitan pada Lan. Dia akan pergi. Jika sampai malam tak kembali, dia meminta Lan untuk menyerahkan 2 buah surat. Satunya untuk Yin Yang dan satunya untuk geng Black Dragon. Saat itu, Chang jadi tahanan rumah. Dia ternyata pergi ke kota di seberang sungai untuk mencari Asano. Dia ingin menghabisinya karena dia curiga ini semua ulah Asano. Sesampainya di sana, ia tak bertemu Asano. Yang ada hanya Aiki. Aiki kemudian meminta agar Chang melanjutkan tatonya. Di tempat lain, beberapa pembunuh datang ke rumah Delong. Mereka menghabisi seluruh keluarga Delong. Saat itu, Lan sedang bermain di sana, namun dia berhasil lolos. Surat dari Chang yang harus diberikan pada Yin Yang dan geng Black Dragon terjatuh dan diambil para pembunuh. Setelah itu, mereka meninggalkan kain milik Chang di sana. Chang pulang ke rumahnya. Ia terkejut melihat Lan, ketakutan. Lan kemudian mengatakan kalau nenek Dragon dan anak paman Delong tewas. Chang kemudian ditangkap oleh geng Black Dragon. Delong melihatnya dan ingin menghabisinya. Semua orang menuduh Chang yang telah menghabisi keluarga Delong. Bos Long kemudian meminta agar tak ada yang menyentuh Chang dan Lan tanpa seizinnya. Untuk menenangkan anggota geng yang lain, diadakan pemilihan dengan minum arak. Yang minum arak berarti masih ingin Chang hidup. Yang membuang arak berarti ingin Chang tewas. Ternyata banyak yang ingin Chang mati, termasuk Bos Long. Dia kemudian mengutus Yin Yang untuk melaksanakan tugas tersebut. Dengan berat hati, Yin Yang pun pergi ke rumah Chang. Yin Yang kemudian meminta agar Chang mentato kepalanya. Malam harinya, Yin Yang akan melaksanakan tugasnya. Chang pun tak melawan. Dia siap menerima tembakan Yin Yang. Namun tiba-tiba ada yang datang. Ternyata yang datang adalah Asano dan anak buahnya. Asano meminta agar Chang ikut dengannya. Tiba-tiba datang Delong dan langsung melepaskan tembakan. Yin Yang pun membantu dan menembaki Asano. Delong tertembak. Dia kemudian mengambil peledak dan siap meledakkannya. Yin Yang mendekatinya untuk menembak Asano, tapi dia kalah cepat. Tembakan Asano mengenai Delong dan dia pun terjatuh. Granatnya meledak dan melukai Yin Yang. Delong pun tewas. Asano kemudian pergi. Walau kena ledakan, Yin Yang masih hidup. Chang kemudian menolongnya. Selanjutnya, Chang membawa Lan ke rumah Direktur Lu. Direktur Lu meminta agar Chang dan Lan tinggal di sana.
Tapi esok harinya ada seorang pembunuh menyerang Chang. Chang pun bertarung dengannya. Para polisi yang berjaga malah menangkap Lan, dan Chang terkena pukulan hingga pingsan. Ketika sadar, Chang sudah terikat di kursi. Saat itu ada Direktur Lu di sana. Ternyata Direktur Lu ada di balik semua ini. Yang menghabisi Dr. Fei, Bangkir, dan keluarga Delong adalah anak buah Direktur Lu. Dia ternyata bekerja sama dengan Asano untuk mengadu domba geng Black Dragon. Sebagai polisi, Direktur Lu merasa hanya dimanfaatkan oleh Bos Long. Padahal tanpa dirinya, Black Dragon bukan apa-apa. Chang kemudian meminta agar Direktur Lu membebaskan Lan. Direktur Lu meminta agar Chang menghabisi Bos Long. Setelah itu, dia akan membebaskan Lan. Chang kemudian dibawa ke markas Black Dragon untuk bertemu Bos Long. Di luar, tentara anak buah Direktur Lu sudah mengepung. Setelah itu, Direktur Lu memerintahkan untuk menembak. Geng Black Dragon pun kacau. Mereka semua tewas. Hanya tersisa Chang, Bos Long, dan Song. Asano tiba-tiba datang. Asano sempat terkejut melihat Direktur Lu menggunakan pasukan sebanyak itu untuk menghabisi Black Dragon. Direktur Lu kemudian melepaskan Lan dan meminta Lan untuk masuk ke dalam. Direktur Lu kemudian menyuruh Asano untuk melihat ke dalam rumah. Tapi saat mendekati rumah, pasukan Direktur Lu menodongkan senjatanya. Direktur Lu kemudian mengatakan, besok koran akan memberitakan orang Jepang terlibat perkelahian dengan anggota geng, dan keduanya tewas, sehingga tak akan ada yang mencurigainya. Namun, Direktur Lu memberi kesempatan pada Asano untuk mati secara terhormat dengan menghadapi Chang. Asano kemudian masuk ke dalam rumah. Sampai di dalam, pasukan Direktur Lu kembali menembakinya. Anak buah Asano banyak yang tewas. Song dan Bos Long pun tewas terkena tembakan. Chang kemudian menyuruh Lan untuk sembunyi. Dia kemudian menghadapi Asano. Mereka pun bertarung dengan hebat. Akhirnya, Chang dapat mengalahkan Asano. Asano pun tewas. Tapi, tiba-tiba saja, pasukan Direktur Lu kembali melepaskan tembakan. Chang pun terkena beberapa tembakan. Chang kemudian menumpahkan minyak di ruang tersebut. Dia berencana untuk membakar rumah tersebut. Setelah itu, dia meminta kepada Lan setelah ia menyalakan apinya agar Lan lari keluar lewat pintu belakang dan melompat ke sungai. Chang kemudian menyalakan apinya. Dia kemudian keluar. Saat itu, pasukan Direktur Lu kembali menembak. Chang pun tewas. Lan berhasil selamat dan berenang menyeberangi sungai. 10 tahun kemudian, Lan sudah tumbuh dewasa. Dia kemudian kembali ke rumahnya bersama dengan Yin Yang. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa kembali.